Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelumnya, saya sebagai host dan mewakili seluruh anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi mengikuti webinar dengan tema Sejarah Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kelancaran dan menghindari gangguan pada saat penyampaian materi webinar pada pagi hari ini, kepada seluruh peserta webinar untuk memute mikrofon dan mengaktifkan video. Baiklah, susunan acara pada pagi hari ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, mengenalkan anggota kelompok dan perannya; ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri; keempat, sesi tanya jawab; kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara webinar pagi hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mengenalkan anggota kelompok. Saya, Dea Aura Embita sebagai host, Della Maharani sebagai moderator, Aida Ayu Putri sebagai pemateri 1, Nuriel Hidayati sebagai pemateri kedua, Bayu sebagai anggota kelompok, Fajar Pahlevi sebagai anggota kelompok, Amanda Aprilia sebagai anggota kelompok. Acara ketiga, penyampaian materi. Baiklah, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Dea Aura Embita selaku host yang telah memberikan kesempatan saya untuk memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk memute mikrofon dan menghidupkan kameranya. Baiklah, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Ibu dosen pengampu dan para peserta yang telah mengikuti acara webinar ini. Yang terhormat kepada Ibu Yuli S. Malakunia MAG selaku dosen pengampu, kemudian para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Seperti tema kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Aida Ayu Putri dan Nuriel Hidayati. Untuk para peserta, silakan mendengarkan materi yang dipaparkan oleh saudari Aida dan Nuriel, karena nanti kami akan membuka sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Aida Ayu Putri selaku pemateri 1 untuk segera menyampaikan penjelasan materi sejarah bahasa Indonesia. Kepada Aida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi pada webinar hari ini dengan tema Sejarah Bahasa Indonesia. Yang pertama, Ihwal Bahasa Melayu. Awalnya digunakan penduduk di sekitar Selat Melaka, dilalui kapal Asia Timur sampai Asia Selatan. Digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7, kemudian prasasti-prasasti dan batu tulis. Next. Pada tahun 683 Masehi, prasasti kedudukan Bukit di Palembang, 684 Masehi, prasasti Talang Tua Palembang, 686 Masehi, prasasti Kota Kapur atau Bangka Barat, 688 Masehi, prasasti Karangberahi atau Jambi bertuliskan huruf Pranagi berbahasa Melayu kuno. Next. Kemudian pengemara Tiongkok, yaitu bahasa di Nusantara bahasa Kunlun atau Melayu kuno. Itsing atau Rahib Tionghoa, bahasa Melayu kuno yaitu lingua French. Tersebarnya bahasa Melayu, berkembangnya kerajaan Malaka. Next. Yang kedua, pemakaian bahasa Melayu. Tahun 1908 sampai 1917,
Pemerintah Belanda mendirikan Kommis voor de Cultuur diketuai oleh Dr. Gaj Hazel, yaitu berupa menjadi Balai Pustaka atau BP. BP menerbitkan buku bahasa Melayu dengan harga murah. Tahun 1926, Jong Java dan Jong Sumatera membuat surat kabar Biang Lala, Bintang Timur, Kaum Muda, dan lain-lain berbahasa Melayu. 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya, pertama kali dalam sidang Volksraad. Tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Tahun 1933, terbit majalah Punjaga Baru diasuh sastrawan STA Amir Hamzah dan Armin Pane. Tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda. Next. Sudah. 18 Agustus 1945, UUD 1945, Bab 15, Pasal 36, resmi sebagai bahasa negara. 19 Maret 1947, Suwendi meresmikan Ejaan Republik atau Ejaan Suwendi. Tahun 1948, terbentuk Balai Bahasa. Tahun 1968, Balai Bahasa menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Tahun 1972, Balai Bahasa menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Pusat Bahasa. 28 Oktober sampai 1 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tahun 1972, berdasar Kepres nomor 57 tahun 1972, tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu Seminar Politik Bahasa Indonesia di Jakarta. 1978, Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga. 1983, Kongres yang keempat. Tahun 1988, Kongres Bahasa yang kelima. Tahun 1993, Kongres Bahasa yang keenam. Next. Tahun 1998, Kongres Bahasa yang ke-7. Tahun 2003, Kongres yang ke-8. Tahun 2008, Kongres yang ke-9. Tahun 2013, Kongres yang ke-10. Baiklah, saya serahkan kepada moderator dan host. Baik, terima kasih kepada Aida selaku pemateri 1. Selanjutnya dipersilakan kepada Nurial selaku pemateri 2 untuk melanjutkan penjelasan tentang materi sejarah bahasa Indonesia. Kepada Nurial, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini dengan tema Sejarah Bahasa Indonesia. Sumber Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu diambil sebagai sumber karena bahasa Melayu saat itu disebut sebagai lingua franca, bahasa perantara. Melayu digunakan seluruh Asia Tenggara di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Next. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Next. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk dominan
yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak merasa dikalahkan. Bahasa Melayu masih beredar dengan bahasa Nusantara, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahasa asing. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, bahasa suku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, prasasti, dan karya sastra. Menyebar bersamaan dengan agama Islam. Mudah diterima karena tidak mengenal tingkat tutur. Digunakan di mana-mana di wilayah Nusantara, dan makin kukuh keberadaannya. Next. Asal nama Indonesia. Nama bahasa Indonesia disarankan Muhammad Tabrani 2 Mei 1926. 1850 Indonesian George Winters R. 1850 Indonesian J.R. Logan. 1875 Indonesis A. Bastian. 1925 Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Next. Kapan, Mbak? Cuplikan kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dengan pernyataan ini? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami dan putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Next. Cuplikan pidato M. Tabrani. Rapat Panitia Perumus Kongres Pemuda Indonesia pertama 2 Mei 1926. Kita sudah mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kita sudah mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Mengapa kita harus mengaku bahasa persatuan, bukan bahasa Indonesia? Bahasa persatuan hendaknya bernama bahasa Indonesia. Kalau bisa Indonesia belum ada, kita lahirkan bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda pertama ini. Next. Mungkin para peserta webinar bisa melihat perbedaan cara baca pada tabel di slide terakhir yang telah kami tampilkan. Baik, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Dari materi yang disampaikan dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Sistem bahasa Melayu juga sederhana dan mudah dipelajari, dan juga bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Ini saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Dengan ketentuan, peserta yang ingin bertanya menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan juga pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Saya selaku moderator akan membuka sesi tanya-jawab dengan 2 pertanyaan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Mesinta. Baik, 5 menit lagi. baik. Siapa yang ingin bertanya? Saya Pilih Sadewo. Bisa. Mesinta. Gecha, Mesinta. silakan untuk Gecha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, mengapa bahasa kita diberi nama bahasa Indonesia? Ada satu pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Mesinta. Baik, Mesinta, silakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Mesinta dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa sih yang melatar belakangi bahasa Melayu ke bahasa Indonesia? Baiklah. Terima kasih kepada Saudari Yeca dan Mesinta atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang Saudari berikan. Selanjutnya, banyak negara-negara besar di Asia yang memiliki minat tinggi, yang warganya memiliki minat tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia, yaitu yang pertama dari... Maaf. Nanti akan dijawab, masih didiskusikan. Untuk pertanyaan dari Yeca dan Mesinta. Harap untuk peserta webinar di-mute mikrofonnya. Baik, pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bahasa Melayu adalah bahasa sederhana, komunikatif, dijadikan bahasa yang menjadi ciri khas bagi perdagangan dan pelayanan di pelabuhan Indonesia maupun di negara-negara luar Indonesia. Bahasa Melayu tidak mempunyai tingkatan-tingkatan bahasa seperti yang dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu tadi jawaban untuk Mesinta. Apakah Mesinta sudah jelas dengan pertanyaan yang diberikan oleh Amanda? Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Yeca akan dijawab oleh Fajar. Untuk Fajar, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yeca. Mengapa bahasa kita diberi nama Indonesia? Karena pengangkatan dan penamaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia oleh para pemuda pada saat itu masih lebih bersifat politis daripada bersifat linguistis. Tujuannya ialah ingin mempersatukan para pemuda Indonesia. Alih-alih disebut bangsa Indonesia. Ketika itu, yang mengikuti Kongres Pemuda adalah wakil-wakil pemuda Indonesia dari Jong Jawa, Jong Sunda, Jong Batak, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Jadi secara linguistis, yang dinamakan bahasa Indonesia saat itu sebenarnya adalah bahasa Melayu. Sekian dari saya, balik moderator. Baik, apakah Saudari Yeca sudah jelas dengan jawaban dari Fajar? Baiklah, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar pada pagi hari ini yang telah membahas sejarah bahasa Indonesia. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, dosen pembimbing, dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada host. Ya, tibalah kita di ujung acara. Semoga apa yang disampaikan di webinar hari ini bermanfaat. Saya selaku host dan
Mewakili seluruh anggota kelompok 1, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai. Ya, selamat ya buat kelompok 1. Ya, Ibu izinkan kalian untuk meninggalkan ruangan ini atau tetap di sini. Untuk kelompok 2, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah. Untuk kelompok 3, apakah sudah ada yang di sini? Sudah, Bu. Ada, Bu.